pagiku menuju sekolahku, hari-hari yang penuh mimpi yang kan selalu ku nanti. Belajar menghargai dari dirimu, belajar mensyukuri juga darimu. Walau hari nanti hanya untuk dikenang, terima kasih guruku.
Tuhan, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Kabulkan taubat, ampuni dosa-dosaku. Hanyalah Engkau pengampun dosa dosa-dosaku tak terhitung bagai debu. Ya Ilahi, terimalah amal taubatku. Siapa kita? Siapa kita? Itu kalau kita mengacu pendidikan Gajah Dimondoro harus punya sifat engarso surkolodo, madya mangunkarso, pemurihandaya. Maksudnya engarso surkolodo, guru di depan harus bisa memberi contoh. Bagaimana misalnya kita sebagai guru menyuruh murid harus membuang sampah pada tempatnya, ternyata guru tidak memberi contoh. Nah itu contohnya seperti itu. Madya mangunkarso di tengah siswa, seorang guru bisa membangun, memberi semangat kepada siswa apa yang berarti kemampuannya yang dicita-citakan. Yang terakhir kemudian dari sebagai guru harus bisa menyokong dari belakang seperti itu Pak, secara singkat. Oke, terima kasih Pak. Hamba yang berdosa datang bersimpu menyembahmu. Mengaku menyeru dan memohon
2, Hei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan cukuplah 20. Belajarnya Bapak dan Ibu bersama nanti dengan teman-temannya untuk pembagian kelompok nanti akan kegiatan kita berlangsung seharian ini, begitu ya Pak Arsyad ya? Seharian ke semalaman Pak? Oh, ya. Kita upayakan Bapak dan Ibu kesepakatan pertama yaitu apa? Boleh sebutkan Bapak Ibu kesepakatan kita belajar pertama? Siapa tadi dengar pian? Siapa tadi dengar pian? Oh, ya. Terima kasih. Jabatan saat ini adalah Ketua Kelompok Kerja Bola Kecamatan. Bisa pengalaman Bang Pian Mas. Mengajar di SMP Puri Darussalam Kabupaten Banjar, mengajar PS. Tika dari SDN Banjarmasin. Ulun mengajar di SDN. Nama ulun Nelly Winiarti, ulun dari SDN Astambul Kota Kabupaten Banjar, ulun ngajar kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah saling kenal mengenal, tentukan nama kelompoknya. Bebas. Perkenalkan, nama saya Prisma Ya, nama Witawati. kelompoknya bebas. Di Apapun. matematika selalu ada. Saya dari Kota Banjarbaru. Ya. Mantap. Akronim apa nggak boleh? Kan nama Alun Sadila. Alun dari SDN Benua Ajar 9, lulus Sungai Jinga, Kota Banjarmasin. Perkenalkan nama saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Gani, biasa dipanggil Pak Guntur. Saya ngajar PKWU dan budaya di SMP 8 Tahari, Kabupaten Talaut. Nah, saya masih muda ya, jadi buatkan aja. Yang masih muda itu ada ya, ada ya. Iya dong. Sembarangan sekali. Iya, supaya menambah pengalaman yang benar. Kami yang Iya. bisa saya ngaku muda dulu. Tidak nyesal. Ya, tadi 17 berarti saya lebih. Saya di SDN ya PKBU. Lanjut, berarti bisa berdiri. SDN Benua Ajar 9, Sungai Jinga, Banjarmasin. Oke, dari Sungai Jinga Banjarmasin. Maaf, saya lokasi dari sini. Oke, dari instansinya mana Pak? Ya. Apa tuh? Dari mana tuh tadi? Lupa saya kalau belum mengingat tapi salah aja langsung SDN biar. Astambul Kota Kabupaten Banjar. Oh, dari Astambul Kota Banjarmasin. SDN kan tadi ya? Bukan. Lanjut, Bu Resi. Dari Kabupaten Tapin. Maaf Pak. Tadi kebanyakan terlambat. Dari mana Pak tadi? Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pinjam gunting. Itu ada lagi gunting 1 sampai 6 kan. Yang ini kan. Oh, bareng berarti. Sama ibu Apriliana.
Faktor lingkungan belajar, kemudian dari faktor gurunya adalah dari faktor gurunya mungkin belum membuat satu rancangan metode pembelajaran yang kami diskusikan. Kemudian dari pemetaan tersebut kami mencoba lagi mengerucutkan penyebabnya. Kalau dari faktor siswa, yang pertama tadi adalah tentang psikologi siswanya. Kenapa keterlibatan guru BP? Padahal dari psikologi anak itu harus ada guru BP situ. Karena yang namanya psikologi sosial itu menyangkut kehidupan anak, bukan hanya di sekolah, di lingkungan masyarakat. Bahkan lebih penting psikologi itu biasanya di lingkungan keluarga, dominan lingkungan keluarga, baik dari segi ekonomi atau broken home atau dan lain sebagainya. Seharusnya libatkan guru BP, jangan dibatasi sendiri. Oke. Nah, kemudian kalau bisa kita berkolaborasi dengan orang tua. Ada apa dengan masalah anak? Ya, ada apa dengan masalah anak kita? Karena kita dengan orang tua itu harus ada koneksi. Jangan kita sendiri. Jadi ada 3 permasalahan, kita sebagai wali murid kayak Bunia, kemudian guru BP sebagai orang yang di bidang psikologi, kemudian orang tua anak itu sendiri harus tahu kita. Karena ada orang yang orang tuanya serba berkecukupan, tapi anaknya kok tetap psikososial ada. Nah itu yang jadi saya heran sampai saat ini. Ya demikian, jadi ini hanya sebagai penambahan saya. Kelompok 5 itu sebagian besar adalah guru SD, Bapak Ibu. Jadi karena kita sama-sama tahu di SD itu kan tidak ada wali kelas adalah ya BP-nya, gitu ya. Mungkin kalau BP-nya yang agak tinggi lagi udah mentok-mentok kita ke kepala sekolah, gitu ya. Jadi karena kita di SD itu punya beban double, triple atau apalagi paling banyak, ya gitu ya. Timbul di kelasnya Bumia, kenapa sih kok kelasnya Bumia ini pasif aja anaknya, gitu ya. Bumia sudah mencari solusinya adalah dengan asesmen awal. Di asesmen awal itu Ibu Mia udah tahu, oh ini anak begini dari latar belakang keluarga, oh ini orang kaya tapi anaknya kayak gini. Oh ini udah anaknya sebenarnya Ibu Mia sebenarnya mungkin tadi kita terskip ya, kalau misalkan ada di masalah sosialnya gitu ya, pasti akan berusaha berkomunikasi dengan. Semoga menjadi berkah sebelum kita melangkah, awali dengan bismillah, bismillah, bismillah. Semoga Mana minat dia terhadap pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, itu adalah bahan dasar kita untuk perbaikan dalam pembelajaran. Ada yang anak punya permasalahan di orang tuanya, ada. Dan bahkan di sekolah saya, kenapa? Ternyata dia tidak ada yang bangunin, Bu. Nah, jadi kan itu sebenarnya bukan kita ingin menyelesaikan sendiri, tapi itu menjadi bahan evaluasi bagi kita guru mata pelajaran, bagaimana mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Dan kita juga tahu kenapa si anak ini selalu tidur. Kita tadi melaksanakan asesmen di awal. Oh, ternyata dia ikut markir sampai jam 1 malam. Turun ke sekolah akhirnya tidur. Nah, kemarin saya dapat pelatihan dari PJP juga bahwa ketika anak itu sudah hadir walaupun dia tidur di dalam kelas, Jarsidin alhamdulillahnya tuh kondisi di kelas ini kan ini jadi bersama-sama tuh. Jadi anak-anak tuh merasa bahwa pembelajaran aman dan nyaman itu dirasakan semua dari semua guru. Bila sampai berkolaborasi sudah, itu adalah sampai level 4. Lanjut. Nah, setelah berkolaborasi, nah ini Bapak Ibu, level 5. Pian ternyata kompeten dan mampu membimbing rekan sejarah.
mungkin ada sedikit tapi tidak secara menyeluruh itu Pak. Jadi saya tuh harus lebih memperdalam lagi itu dengan sub indikatornya itu yang seperti apa, apakah itu memang sudah saya laksanakan atau hanya sekedar saya tahu. Jangan saya cuma tahu tidak melaksanakan, sama aja bohong kan. Gitu. Pulang dari sini harus itu dilakukan. Mantap sekali. Sampai level mana ya? Perasaan sudah sampai level 3 mengevaluasi. Makanya perlu refleksi diri. Tapi diri kita, tapi juga ada penilaian antar teman. Menurut Olimpia pun sudah sampai level 6, boy. Mau kerampot lalu. Misalnya, jadi kan ada juga. Mohon maaf salah. Berbicara dan juga menulis itu adalah keterampilan produktif di dalam keterampilan berbahasa. Sedangkan literasi itu bukan keterampilan berbahasa saja, tetapi dia adalah kecakapan berpikir. Jadi yang ulun pahami seperti itu. Yang bagian dari kecakapan berpikir itu adalah bagian keterampilan berbahasa, masuknya dari literasi. Jadi literasi itu luas, tidak hanya kemampuan berbahasa. Demikian, terima kasih. Mbak tawa. Kita lanjutkan deh ke poin I love you. Kami kelompok muda, kelompok muda suka berkarya, mandiri, unggul, dedikatif, adaptif. Kelompok muda selalu berkarya. Siapa kita? Kelompok muda. Kelompok muda. Kelompok muda selalu berkarya, mandiri, unggul, dedikatif, adaptif. Kelompok muda suka berkarya. Wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Mohon izin sebelum menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, mungkin mohon bacakan dulu studi kasusnya. Di kasusnya ada Ibu Maria, seorang guru di sebuah menengah yang bertugas mengajar di kelas yang beragam, termasuk murid dengan latar belakang sosial yang berbeda-beda. Meskipun memiliki pemahaman mendalam tentang materi pelajaran, Bu Maria menyadari bahwa keberhasilannya sebagai guru tidak hanya tergantung kepada pengetahuan akademik, tetapi juga pada bagaimana memahami dan membangun hubungan yang positif dengan murid. Dari studi kasus tadi, kami semua sepakat menyimpulkan dari 3 hal. Yang pertama, yaitu permasalahannya. Permasalahannya ada dua. Yang pertama, latar belakang peserta didik yang berbeda-beda. Artinya di situ peserta didik
yang diajari oleh Ibu Maria itu bermacam-macam latar belakangnya, beragam. Kemudian permasalahan yang kedua adalah walaupun Ibu Maria menguasai materi dengan baik, tetapi terdapat banyak latar belakang sosial yang berbeda-beda dari peserta didiknya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena disebabkan ada 4 hal. Yang pertama, perbedaan latar belakang sosial. Yang kedua, perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, kurangnya pendekatan inklusif. Dan yang keempat, kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan sosial emosional atau KSE. Solusi dari permasalahan tadi ada 4 juga dari kesimpulan diskusi kami. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta didik atau siswa. Yang kedua, menghargai keanekaragaman atau keberagaman ya, menghargai keberagaman peserta didik. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan yang sama atau adil terhadap semua peserta didik. Kemudian yang terakhir, berkolaborasi dengan orang tua murid atau orang tua siswa, misalnya seperti melakukan home visit. Itu saja mungkin hasil diskusi dari kelompok kami. Ulun serahkan kepada moderator kembali. Salah hilap mohon maaf. Kepada Bapak Muhammad Sadillah dan berkenan untuk menyampaikan, boleh ada pertanyaan? Belum. Perwakilan dari kelompok 6. Menarik sekali mengenai studi kasus Ibu Maria ini. Dia adalah seorang guru yang berpengalaman, mungkin sudah lama mengajar. Kemudian dia memahami dan menguasai materi ajar. Luar biasa sekali seorang guru yang menguasai materi ajar. Namun itu tidak menjamin beliau bahwa beliau akan sukses membawa murid-muridnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Padahal dari segi pengetahuan akademisi beliau sungguh hebat. Namun di sini ada mungkin saya tidak memastikan itu benar. Mungkin di sini ada penyebabnya, yaitu tentang kesenjangan empati kepada siswa. Jujur saja bagi saya Pak, kesenjangan empati. Jujur saja bagi saya itu paling mengenal anak itu apabila dia mengakomodasi keberagaman peserta muridnya dan keberagaman latar belakang sosialnya untuk menaung itu untuk pembelajaran yang sidin gawe supaya kawa mencakup 2 kategori keberagaman di kelas tersebut. Dari solusi Bapak tadi tidak terlihat kalau menurut kelompok kami seperti itu. Tolong kurang berempati kepada murid-murid. Seperti yang beliau jelaskan, beliau kan mengajar di SMP ya. Jadi mungkin lebih tahu permasalahannya. Kalau untuk berkelas mungkin beda kasusnya. Untuk berkelas biasanya lebih mengenal dekat dengan muridnya karena selama 1 tahun, selama 2 semester bersama-sama mengadakan kegiatan KBM. Khusus untuk guru yang di sekolah menengah pertama maupun menengah atas tingkatnya, atas derajatnya, mereka kan guru mapel. Berarti kan mereka bekerja dengan keras. Jadi ada kurang empati kepada muridnya. Nah, jadi bagaimana solusi supaya bisa membangun hubungan baik atau hubungan positif dengan murid? Yaitu dengan cara meningkatkan keterampilan sosial emosional yang saya sebutkan, atau istilahnya KSL. Nah, KSL ini salah satu bagiannya adalah bagaimana seseorang membangun hubungan baik dengan orang lain. Kalau kita sebagai guru, berarti bagaimana kita seorang guru bisa membangun hubungan yang baik dengan murid-muridnya. Bagaimana kita bisa bersosialisasi, berkomunikasi yang baik dengan murid-muridnya sehingga kita punya kedekatan dengan setiap murid yang diajar. Nah, dengan begitu maka kasus ini bisa diredam, bisa diselesaikan. Artinya Ibu Maria sudah punya wawasan yang kuat, dia punya kompetensi profesional yang baik, kemudian dia tambah lagi dengan kompetensi yang lain. Untuk kasus ini berarti kompetensi sosial. Berarti kan tadi sudah disebutkan sebelumnya ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Berarti dalam kasus ini Bu Maria kurang baik dalam hal kompetensi sosial, yaitu membangun hubungan sosial dengan murid-muridnya. Nah, solusinya yaitu meningkatkan KSA-nya, keterampilan sosial emosional.
Mungkin itu saja dari saya. Alhamdulillah, amin. Doa yang terbaik dijabah oleh Allah. Amin. Jadi mungkin gini, semua jawaban sangat bagus sekali dan sudah tepat untuk menjadi solusi dari permasalahan yang Ibu Maria rasakan. Baik itu dari Ibu Rida, dari Bapak kelompok muda, kemudian yang saya tangkap ini mungkin sepertinya kalau kelompok pelita ini roman-romannya adalah guru penggerak yang bertanya tadi, karena lebih digarisbawahi adalah tentang perbedaan latar belakang sosialnya. Artinya murid yang berbagai macam latar belakang dengan berbagai macam perbedaan, kalau ulun boleh menambahkan, bisa ditambahkan nanti selain tadi yang sudah Bu Hadian sampaikan tadi, ulun tambahkan lagi bahwa yang pertama adalah lakukan diagnostik awal sehingga kita tahu apa saja latar belakang yang berbeda tersebut, sehingga kita tahu bagaimana cara membangun hubungan positif tersebut. Yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan oleh fasilitator kita, adalah laksanakanlah pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga bisa mengcover berbagai macam latar belakang tersebut, bisa mengcover berbagai kebutuhan siswa tersebut, entah itu gaya belajarnya, entah itu dia mau visual, mau auditori, mau kinestetik. Dengan kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, insya Allah perbedaan-perbedaan itu bisa tercover dan bisa terpenuhi kebutuhan peserta didik tersebut. Sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita tidak memaksakan satu cara atau satu sumber belajar, tapi kita memperkaya sumber belajar. Ada anak yang suka nonton, kita berikan video. Ada anak yang suka jalan-jalan atau praktek, kita berikan bagaimana cara praktek. Oh, berarti Bu, kita pembelajaran kita macam-macam dong. Dalam satu kita masuk, misalkan kita mana praktek lah Bu, mana ini? Oh tidak, artinya kita fasilitasi dengan berbagai sumber belajar. Karena kalau anak itu ya senang, misalkan dia waktu itu misalnya praktek, ada yang praktek, tapi ada anak yang suka menuliskan bagaimana urutan praktek tersebut, silahkan dia menuliskannya. Kemudian ada yang saya mau langsung prakteknya Bu, silahkan juga seperti itu. Itu mungkin salah satu cara berdiferensiasi. Kemudian selain itu juga memvariasikan berbagai model dan metode pembelajaran sehingga tidak menimbulkan kebosanan kepada peserta didik kita. Mungkin ini agak keluar dari permasalahan, mohon maaf. Terkadang kita itu Bapak Ibu, kita fokus pada sebuah permasalahan tapi bukan fokus pada kelebihan anak didik kita. Saya tanya sama Ibu, jika anak itu lemah atau kesulitan dalam belajar matematika, terus dia punya kelebihan bermain sepak bola, yang Ibu leskan biasanya apa? Kebanyakan biasanya kita pasti memberikan les matematika kan, supaya bisa matematikanya. Tapi itu terkadang kita itu berfokus pada masalah, bukan berfokus pada kelebihan. Padahal seperti yang dikatakan oleh Bapak fasilitator kita, anak itu akan berkompeten kalau dia pada fashionnya, pada tempatnya. Contoh, burung dia akan dengan hebatnya terbang di udara. Ikan dengan hebatnya berenang di air. Namun jika ditukar burung ke air,
ikan ke udara. Apa yang terjadi? Tidak kompeten lagi mereka di bidangnya. Mereka kompeten di bidangnya. Jadi ketika anak suka main bola, ayo kita dukung, kita berikan misalkan latihan di mana dia main bola. Bukan kita berfokus pada masalah dia tidak bisa matematika tadi, tapi kebanyakan kita itu adalah berfokus pada masalah, bukan berfokus pada kelebihan. Itu yang mau saya tekankan. Terima kasih. Assalamualaikum. Variasi model atau metode. Apakah yang dari ketiga item itu ada kesamaan atau ada perbedaan? Itu kan pembelajaran berdiferensiasi, ini yang ketiga adalah variasi model atau Nama-nama kita itu nggak ada tulisannya. atau gimana? Ini biar bertakon. Makan. Ini bingung sendiri. Oke, silakan Mbak ditanggapi sedikit karena ini kalau ternyata cuma 3 hanya ya. Jadi kita cari lemarinya. Yang pertama tadi apa? Saya lupa ini. Pelajaran berdiferensiasi dan kita memvariasikan model dan metode pembelajaran ya Pak ya. 3 ini Pak bagaikan pinang dibelah 3 yang tidak bisa dipisahkan, walaupun pian membelahnya lawan kapak terserah. Mau siwak sedikit boleh, yang penting 3 ini yang ditinggal. Asesmen diagnostik awal perlu kita lakukan agar kita bisa mengetahui permasalahan apa pada peserta didik kita, sehingga kita bisa menentukan tujuan pembelajaran kita yang akan menjadi solusi terhadap peserta didik tersebut. Stop, titik. Ya. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran bagaimana kita bisa mengcover perbedaan yang ada heterogen, keragaman pada peserta didik dengan kita memberikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Titik. Dan metode pembelajaran serta model pembelajaran itu adalah bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi pasti ada model dan metodenya. Mau itu PBL, mau itu Jigsaw. Kalau metodenya mau cerah. Kenapa Bu? Beda nggak Bu model dengan metode? Beda. Ya, beda. Jadi mau PBL modelnya, mau Jigsaw model boleh. Terserah Bapak Ibu, mau discovery boleh. Kemudian metodenya mau ceramah, mau diskusi boleh Bapak. Dan itu ada sintaknya dalam modul ajar yang menjadi pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak lakukan. Terima kasih. Dan itu latar belakang gurunya berapa? PAI tadi ya? PAI. Jadi rancangannya soal SDT itu mendengar kalau tahu siap. Pertama itu diagnostik awal, titik. Yang kedua. Makanya ketika Sidin menanyakan ketika ada yang lemah matematika sedangkan unggul di sepak bola, kenapa kita meleskan itu matematika padahal tidak berminat dan tidak berbakat tidak betul. Nah, jadi ada insight itu dari Tadi 24 udah punya anak belum? Ini anak saya. Oh sudah berarti. Ini anak Uton yang pertama, istri pertama. Bahaya. Mas bahaya guys. Terus istri sampean yang kedua ini berarti mau disampean lah? Sampai saya nggak kayak gitu ya, cabul saya tuh. Yang lain, biasanya kan ada.
Kita simpan lah. Alhamdulillah, yang akan maju kelompok kelompok 1. Ini supaya tegang. Kelompok 3, bukan. Kelompok 6, bukan. Kelompok 2, bukan. Berarti yang ada di dalam kantong kelompok 4. Sekarang pilih yang di kantong atau di tirai biru. Tirai 1. Di tempat saya tadi kita 2 gerbang ya. Itu 80% kita ini. 80. Dasar di bagian yang ini ya. Gerbang. Waktunya adalah 10 sampai 15 menit saja. Yang penting poin-poin untuk demokrasinya kita sampaikan dan kelihatan. Oke. Kemudian mohon kawan-kawan dan pembelajaran yang protes, Pak. pembelajaran PJOK. Jadi kita kembali ke minggu tadi dulu ceritanya nih. Apa namanya ya? Terserah. Oke, kembali ke minggu tadi. Ya, jadi minggu tadi setelah selesai pembelajaran ceritanya nih. Oke, jadi ulun sudah tahu peserta didik ulun nih kesiapan belajarnya tentang materi yang akan dipelajarkan hari ini. Seperti cerita. Iya, baik. Ada lagi selain itu? Mengantuk. Oke, mengantuk ada mengantuk. Ada lagi apa lagi selain mengantuk nih kendalanya nih? Kekenyangan. Baik, baik bisa makan tadi. Bapak, akhirnya mau makan? Kelapahan, pagi-pagi kelapahan lah. Oke. Ini malam jaga parkir. Untuk menghilangkan itu kita melakukan permainan dulu ya. Oke. Sebelum permainan, Bapak hendak dulu sebelum belajar biasanya apa kita? Doa. Silakan Bapak ingin salah seorang yang bersedia untuk memimpin doa di depan. Silakan Bapak. Loh. Ya, absen lo. Si A, si B, si C, si D. Oke, lengkap semuanya ya. Baik, sekarang Bapak ingin bertanya, masih ingat gak pelajaran minggu tadi? Apa? Iya. Bukan, minggu tadi kan masih permainan bola besar nih. Apa? Ayo, main pool. Bukan main pool ya, main bola sama permainan besar bermain aja juga tadi main bola ya. Iya. Baik. Nah, untuk minggu ini kita sudah pindah ke permainan bola kecil, yaitu permainan badminton atau bulu tangkis. Nah, di sini kita akan mempelajari teknik memukul dan teknik apa? Mukul forehand dan backhand. Baik nih, Bapak ingin tahu nih, kira-kira ada yang tahu nggak permainan bulu tangkis ini apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Baksa biasanya. Iya, bukan. Ya. Kira apa lagi nih? Olahraga ini kira-kira olahraga apa lagi? Iya, benar sekali. Baik kan minggu tadi sudah Bapak suruh main-main nih kalian kan? Nah, ini kira-kira apa lagi nih? Indonesia kira-kira punya atlet nggak ini kira-kira bulu tangkis ini? Ya, siapa anak? Ayo, siapa? Ya, Gracia Poli katanya. Tepuk tangan untuk. Baik, nah ya. Baik, Bapak. Ceritanya ini udah kelas ya, belum ke lapangan. Tetapi sebelum itu Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian. Nah, nanti videonya disimak ya. Catat apa saja yang penting di sana. Nanti akan Bapak analisis apa yang kalian dapat dari video
Baik, ini bawa pegang. Ya, silahkan ini. Oke. Boleh silahkan duduk, silahkan ya, duduk ya. Ya. Ini ibu-ibu sebenarnya videonya aja di YouTube, cuman kita sempat promo aja malah videonya mainan badminton. Ada beberapa macam. Ya, kan pukulan ringan ya. Nah, di sini akan Bapak tampilkan orang bermain ya di Olimpiade London. Baik, silakan disimak. Ya, oke, baik, selesai sudah. Ya, baik. Nah, Bapak ingin seseorang berdoa, sekarang cewek yang masing-masing silakan dari tampilan video nanti. Nah. Ini terus. Iya, pukulan ya. Iya, pukulannya ada 2 tadi apa aja? Backhand. Oh, ada ngemes ya di permain. Ada orang main tadi apa ada lagi kira? Dalam permainan itu perlu apa? Bola, baik, dan hitungan ada hitungan skornya ya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kawan kita. Ya, silakan kita ke lapangan. Ya, oke, settingnya ini sudah di lapangan ibu-ibu. Oh, lalu ini yang pertama istirahat. Ini akan Bapak bagi kelompok ya. Jadi yang di depan ini kemarin sudah Bapak amati, bukan ini kelompok A di sana, kelompok A. Silakan kelompok A sebelah sana. Iya, kelompok A. Yang tengah ini kelompok B di tengah sini, silakan. Yang ini kelompok C di sini. Baik, ya, baik. Baik. Bapak minta salah seorang jadi sukarelawan untuk ke depan. Pak, untuk blocking nggak Pak? Sekarang Bapak akan mempraktikkan, mendemonstrasikan bagaimana teknik pukulan backhand dan forehand yang benar. Tolong perhatikan agar kalian bisa nanti mempraktikkan dan latihan di kelompok masing-masing. Baik. Untuk forehand boleh seperti ini. Lah, aku nggak rakit kayak bilang, tapi ini sederhananya. Ini untuk forehand ya. Nah, itu seperti ini pukulannya ya. Jadi bola forehand itu daerah sini, dari sini. Kemudian backhand itu dari sini tuh pakai pukulan backhand ya. Nah, ini di sini. Ya, nah seperti itu ya. Baik. Kira-kira ditanyakan masalah teknik dan untuk pembelajaran Bapak ya. Aku smash ya, belum Bapak. Oh iya belum. Itu orang. Oh paham, mantap jiwa. Ada mamanya atlet Pak. Oh, kalau paham silakan buan-buan latihan di kelompok masing-masing. Baik, Bapak Ibu, di sini guru akan berkeliling ya, mengamati bagaimana mereka latihan di kelompok. Nah, di sini guru akan menentukan bantuan yang kayak apa desain siswa-siswa ini. Ya, baik. Nah, di sini kebetulan guru amati lingkungan lagi. Tangannya seperti ini, iya, lalu dipukul. Iya, nah. Lalu kayak iya, baik. Nah, jadi lihat Bapak. Lampu udahnya, mulanya di bawah larut. Terus, nah, mantap. Iya. Terus biar ya, jadi fokus. Wah, iya. Terima kasih. Baiklah. Minggu depan kita akan masuk ke masih materi bulu tangkis, yaitu servis dan pukulan smash ya. Tolong nanti pelajari lagi ya. Baik, silakan naik berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Baik. Berdoa selesai, tanpa habis ini ganti baju, istirahat ya. Tanpa penghormatan balik kanan bubar jalan. Iya. Pelajaran olahraga ini, pembelajaran olahraga itu mapelnya itu sangat disenangi siswa ya enggak? Kadang-kadang mapel olahraga ini sangat ditunggu-tunggu setiap minggunya. Bila olahraganya kada datang karena pakaian hari ini sedih benernya. Apa kita main-main ini? Nah, makanya salah satunya artinya bukan video banyak itu, tapi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Saya hanya sekadar
beri masukan bukan menanggapi ya, saya tidak berhak menanggapi. Saya beri masukan bahwa dari penampilan Keticin tadi sudah bagus bapaknya. Cuma bapaknya kalau ada kesalahan tuh lekas emosi kayaknya tadi. Bagus sudah menjabarkan tentang bagaimana itu bola besar, bagaimana teknik bola kecil, bagaimana itu yang namanya sudah semua, dan numerasinya sudah ada tadi berhitung, sudah skor poin sudah ada ditampilkan, jadi ya sudah lumayan bagus. Ya Rabbi antal hadi wafiqni lil huda wa nawwir li fuadi wajlu anhu sada. Ya Rabbi antal hadi wafiqni lil huda wa nawwir li fuadi wajlu anhu sada. Ya Rabbi انظر إلي يا ربي تب علي يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي وأنا مالي غيرك مالي وأنا مالي غيرك مالي وأنا مالي Yang kami hormati pengurus Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Selatan, yang kami hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Banjarbaru, yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan workshop yang kita laksanakan pada hari ini serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bebas. Ya, boleh sedikit. Baik, perhatikan. Ya, sip. Kalian semua perhatikan tapi di dalam kelompok yang masih sama ya. Sekarang Bapak akan mempraktikkan, mendemonstrasikan bagaimana teknik pukulan backhand dan forehand yang benar. Tolong perhatikan agar kalian bisa nanti mempraktikkan dan lakukan di kelompok masing-masing. Baik. Untuk forehand boleh seperti ini. Enggak usah kayak diulang tapi ini sederhana aja. Ini untuk forehand ya. Nah, seperti itu ya. Baik, kemudian ini untuk backhand tangannya seperti ini pukulannya ya. Jadi bola forehand itu dari sini. Kemudian backhand itu dari sini itu pakai pukulan backhand ya. Nah ini sini ya. Nah seperti itu ya. Baik, kira-kira ada yang ditanyakan masalah teknik dan pembelajaran? Sana ada lagi apa? Bahagia. Baik, ada lagi selain itu? Mengantuk. Oke, mengantuk ada mengantuk. Ada lagi apa lagi selain mengantuk? Baik, kendalanya nih. Tanpa nyaman. Baik, misalkan makan tadi. Bapak, game apa kan? Kelapahan, Pak, pagi-pagi kelapahan, Pak. Oke. Untuk menghilangkan itu kita melakukan permainan dulu ya. Oke. Sebelum permainan, Bapak hendak dulu sebelum belajar bisanya apa kita? Doa. Silakan Bapak ingin salah seorang yang bersedia untuk memimpin doa di depan. Silakan siapa yang mau? Anggota ganteng telah memimpin doa. Sekarang Bapak hendak absen dulu lah. Baik, absen lo. Si A, si B, si C, si D. Oke, lengkap semuanya ya. Baik, sekarang Bapak ingin bertanya, masih ingat nggak pelajaran minggu tadi? Apa? Iya. Bukan, minggu tadi kan masih permainan bola besar nih. Apa? Ayo, Apa? Ayo. Iya, main
Bukan main bola permainan kesentuhan yang aja bukan main bola ya Allah. Itu permainan badminton atau bulu tangkis. Nah, di sini kita akan mempelajari teknik memukul dan teknik apa? Mukul forehand dan backhand. Baik nih, Bapak ingin tahu nih, kira-kira ada yang tahu nggak permainan bulu tangkis ini apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Itu cox ya, bukan bola, namanya cox ya. Ya, dia memakai bulu angsa biasanya. Iya, bukan bulu-bulu yang lain ya, bukan. Ya, ada yang tahu kira-kira apa lagi ini? Olahraga ini kira-kira olahraga apa lagi? Iya, benar sekali. Baik, kan minggu tadi sudah Bapak suruh main-main nih kalian kan? Nah, ini kira-kira apa lagi nih? Indonesia kira-kira punya atlet nggak ini kira-kira bulu tangkis ini? Ya, siapa anak? Ayo, siapa? Iya, Gracia Poli katanya. Tepuk tangan untuk Ada yang menentukan. Lalu J-nya kan tahan kena mengontrol. cox ya, bukan bola, namanya cox ya. Ya, dia memakai bulu angsa biasanya. Iya, bukan bulu-bulu yang lain ya, bukan. Ya, ada yang tahu kira-kira apa lagi ini? Olahraga ini kira-kira olahraga apa lagi? Iya, benar sekali. Baik, kan minggu tadi sudah Bapak suruh main-main nih kalian kan? Nah, ini kira-kira apa lagi nih? Indonesia kira-kira punya atlet nggak ini kira-kira bulu tangkis ini? Ya, siapa anak? Ayo, siapa? Iya, Gracia Poli katanya. Tepuk tangan untuk baik. Nah ya, baik, silahkan habis ini kita Bapak ceritanya ibu dalam kelas ya, belum ke lapangan, ceritanya dalam kelas nih ya. Baik, sekarang Bapak akan menampilkan video ya. Tetapi sebelum itu Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian ya. Nanti videonya disimak ya. Catat apa saja yang penting di sana. Nanti akan Bapak analisis apa yang kalian dapat dari video ini. Baik, ini Bapak berikan. Silahkan analisis ya. Ini oke. Boleh silahkan duduk ya, duduk ya. Iya. Ini ibu-ibu sebenarnya videonya ada di YouTube, cuman kita memori aja bahwa videonya kalau ya Allah. Baik, akan Bapak tampilkan. Ya, udah. Halo anak-anak, ini adalah teknik. Ini video misalnya Ainul Naisela. Ya, adalah teknik permainan badminton. Ada beberapa macam yang akan ditampilkan, tetapi yang ditampilkan sini adalah ya, ini ada tampilannya. Ada pegangan forehand, pegangan backhand. Nah, pukulannya ada pukulan backhand, pukulan backhand ya. Nah, di sini akan Bapak tampilkan orang bermain ya di Olimpiade London. Baik, silakan disimak. Ya,
Istirahat. Oke, baik. Selesai sudah. Ya, baik. Nah, sudahkah kalian ambil di LKPD sudah ditulis? Bapak ingin seseorang menjelaskan ke depan. Ya, sebelum Bapak kumpul LKPD-nya silakan jelaskan ke depan. Sekarang Bapak ini tadi cowok yang berdoa, sekarang cewek yang menjelaskan apa yang ada disimak dari video ini. Silakan. Ayo jangan bertujuan. Ayo. Bapak ini kesadaran dirinya masing-masing. Silakan. Minggu tadi dulu ceritanya nih. Apa karenanya ya? awal. Kembali ke minggu tadi. Ya, jadi minggu tadi setelah selesai pembelajaran video minggu tadi, Ulun sudah melakukan asesmen awal ceritanya nih. Jadi Ulun sudah tahu peserta didik Ulun nih kesiapan belajarnya tentang materi yang akan dipelajarkan hari ini. Seperti ceritanya. Baik, silakan peserta didik Ulun silakan maju ke depan. Untuk kelompok-kelompok silahkan berbaris di depan. Pian mau video akan ya? Oh ini ya kalau nih saya tolong lagi. Ya, sini. Baik. Bolehnya mana? Kurang itu 2 bibirnya mana? Oh, oke dia. Ya. Siap, gerak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih anak-anak hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak sakit. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengetahui gimana nih perasaannya sebelum belajar hari ini? Senang. Ada lagi apa? Bahagia. Baik, ada lagi selain itu? Mengantuk, oke, mengantuk ada mengantuk. Ada lagi apa lagi selain mengantuk nih kendalanya nih? Kekenyangan, baik, benar-benar bisa makan tadi. Bapak, Apian, apa kan? Kelapahan, Pak, pagi-pagi kelapahan lah, oke. Untuk menghilangkan itu kita melakukan permainan dulu ya. Oke. Sebelum permainan, Bapak hendak dulu sebelum belajar biasanya apa kita? Berdoa. Berdoa. Silakan Bapak ingin salah seorang yang bersedia untuk memimpin doa di depan. Silakan mau. Silakan maju. Jangan bertunjulan. Sukarela lah. Silakan pimpin nak. Mau doanya nak. Apa Pak? Belum. Masih pelatihan. Kenapa? Ya, silakan. Terima kasih anakku paling ganteng telah memimpin doa. Sekarang Bapak hendak absen dulu lah. Baik, absen dulu. Si A, si B, si C, si D. Oke, lengkap semuanya ya. Baik, sekarang Bapak ingin bertanya, masih ingat nggak pelajaran minggu tadi? Apa? Iya. Bukan, minggu tadi kan masih permainan bola besar ya. Apa? Ayo, aduh. Apa? Ayo. Iya, main bukan main bola sama permainan geser beraniannya aja minggu tadi main bola ya. Iya. Baik. Nah, untuk minggu ini kita sudah pindah ke permainan bola kecil, yaitu permainan badminton atau bulu tangkis. Nah, di sini kita akan mempelajari teknik memukul dan teknik apa? Mukul forehand dan backhand. Baik, nih, Bapak ingin tahu nih, kira-kira ada yang tahu nggak? Itu cox ya, bukan bola, namanya cox ya. Ya, dia memakai bulu angsa biasanya. Iya, bukan bulu-bulu yang lain ya, bukan. Ya, ada yang tahu kira-kira apa lagi ini? Olahraga ini kira-kira olahraga apa lagi? Iya, benar sekali. Baik, kan minggu tadi sudah Bapak suruh main-main nih kalian kan?
Nah, ini kira-kira apa lagi nih? Indonesia kira-kira punya atlet nggak ini kira-kira bulu tangkis ini? Ya, siapa anak? Ayo, siapa? Iya, Gracia Poli katanya. Tepuk tangan untuk baik. Nah, ya. Baik, silahkan habis ini kita Bapak ceritanya ibu dalam kelas ya, belum ke lapangan, ceritanya dalam kelas nih ya. Baik, sekarang Bapak akan menampilkan video ya. Tetapi sebelum itu Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian ya. Nanti videonya disimak ya. Catat apa saja yang penting di sana. Nanti akan Bapak analisis apa yang kalian dapat dari video ini. Baik, ini Bapak berikan. Silahkan analisis ya. Ini oke. Boleh silahkan duduk ya, duduk ya. Iya. Ini ibu-ibu sebenarnya videonya aja di YouTube, cuman kita memori aja bahwa videonya malah ya Pak. Baik, akan Bapak tampilkan. Ya, udah. Halo anak-anak, ini adalah teknik. Ini video persoalan Ainul yang saya. Ya, adalah teknik permainan badminton. Ada beberapa macam yang akan ditampilkan, tetapi yang ditampilkan sini adalah ya, ini ada tampilannya. Ada pegangan forehand, pegangan backhand. Nah, pukulannya ada pukulan backhand, pukulan backhand. Ya. Nah, di sini akan Bapak tampilkan orang bermain ya di Olimpiade London. Baik, silakan disimak. Ya, oke, baik, selesai sudah. Ya, baik. Nah, sudahkah kalian ambil di LKPD sudah ditulis? Bapak ingin seseorang menjelaskan ke depan, ya. Sebelum Bapak kumpul LKPD-nya, silakan jelaskan ke depan. Sekarang Bapak ingin tadi cowok yang berdoa, sekarang cewek yang menjelaskan apa yang ada di simak dari video ini. Silakan. Ayo, jangan bertujuan. Ayo. Bapak ingin kesadaran dirinya masing-masing. Silakan. Minggu tadi dulu ceritanya nih. Apa karenanya ya? Asmen awal. Kembali ke minggu tadi. Ya, jadi minggu tadi setelah selesai pembelajaran video minggu tadi, Ulun sudah melakukan asesmen awal ceritanya nih. Jadi Ulun sudah tahu peserta didik Ulun nih kesiapan belajarnya tentang materi yang akan dipelajarkan hari ini. Seperti ceritanya. Baik, silakan peserta didik Ulun, silakan maju ke depan. Untuk kelompok-kelompok silakan berbaris di depan. Pin mau mami video kan ya? Oh ini ya kalau tolong. Ya, kalau sini. Baik. Bukan gulanya mana? Kurang itu 2 bibirnya mana? Oh, oke dia. Ya. Siap, gerak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih anak-anak hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak sakit. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengetahui kemana nih perasaannya sebelum belajar hari ini? Senang. Ada lagi apa? Bahagia. Baik. Ada lagi selain itu? Mengantuk. Oke, mengantuk ada mengantuk. Ada lagi apa lagi selain mengantuk nih kendalanya nih? Kekenyangan. Baik. Benar-benar bisa makan tadi. Bapak, Apian Pak, apa kan? Kelapahan, Pak, pagi-pagi kelapahan lah. Oke. Untuk menghilangkan itu kita melakukan permainan dulu ya. Oke. Sebelum permainan, Bapak hendak dulu sebelum belajar biasanya apa kita? Berdoa. Berdoa. Silakan Bapak ingin salah seorang yang bersedia untuk memimpin doa di depan. Silakan mau. Silakan maju. Jangan bertunjulan. Sukarela lah. Silakan pimpin nak. Mau doanya nak. Apa Pak? Belum. Masih pelatihan. Kenapa?
Ya, silakan. Terima kasih anak Putra Ganteng telah memimpin doa. Sekarang Bapak hanya absen dulu lah. Baik, absen dulu. Si A, si B, si C, si D. Oke, lengkap semuanya ya. Baik, sekarang Bapak ingin bertanya, masih ingat nggak pelajaran minggu tadi? Apa? Iya, bukan minggu tadi kan masih permain bola besar ya? Apa? Ayo, aduh. Apa? Ayo. Iya, main bukan main bola sama permainan geser beraniannya aja minggu tadi main bola ya. Iya. Baik. Nah, untuk minggu ini kita sudah pindah ke permainan bola kecil, yaitu permainan badminton atau bulu tangkis. Nah, di sini kita akan mempelajari teknik memukul dan teknik apa? Mukul forehand dan backhand. Baik, nih, Bapak ingin tahu nih, kira-kira ada yang tahu nggak? Selesai pembelajaran PJO Cup minggu tadi, Ulun sudah melakukan asesmen awal ceritanya nih. Jadi Ulun sudah tahu peserta didik Ulun nih kesiapan belajarnya tentang materi yang dipelajarkan hari ini. Seperti ceritanya. Baik, silakan peserta didik Ulun, silakan maju ke depan. Ya, bebas. Ya, boleh sedikit. Baik, perhatikan. Ya, sip. Kelompok yang masih sama ya. Sekarang Bapak akan mempraktikkan, mendemonstrasikan bagaimana teknik pukulan backhand dan forehand yang benar. Tolong perhatikan agar kalian bisa nanti mempraktikkan dan lakukan di kelompok masing-masing. Baik. Untuk backhand boleh seperti ini. Langsung kayak bilang tapi ini sederhana aja. Ini untuk forehand ya. Nah, seperti itu ya. Baik, kemudian ini untuk backhand tangannya seperti ini pukulannya ya. Jadi bola forehand itu dari sini, kemudian backhand itu dari sini itu pakai pukulan backhand ya. Nah ini sini ya, nah seperti itu ya. Baik, kira-kira ada yang ditanyakan masalah teknik dan pembelajaran